Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam, Pak Andi. Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah, selamat. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Heru telah meluangkan waktunya hari ini. Saya ingin mendiskusikan Pak Heru ini tentang pembelajaran Pak Heru yang akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensi dengan sosial emosional. Apakah kita semua Pak Heru? Siap. Ayo kita mengajar Pak Andi. Ya. Ini Pak Heru yang pertama ini. Tolong Pak Heru mungkin untuk pelaksanaan pembelajarannya Pak Heru ini, tujuannya pembelajaran ini sampai kegiatan itu nanti apa ya Pak Heru? Begini Pak Andi, di kelas 5 itu saya ingin siswa saya khususnya dalam mata pelajaran IPAS itu memahami konsep dasar dari materi ekosistem. Oke. Termasuk interaksi antara organisme dan lingkungan mereka. Selain itu, saya pribadi sebagai pendidik ingin siswa saya mengembangkan kemampuan sosial emosional seperti empati, kerjasama, dan kemampuan komunikasi yang penting untuk kehidupan sehari-harinya mereka. Seperti itu Pak Andi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Heru, apa sih yang mendorong Pak Heru untuk memilih pendekatan pembelajaran yang berdiferensi dan sosial emosional ini? Begini Pak Andi, setelah saya mengikuti beberapa pelatihan dan juga webinar secara membaca literatur yang saya pahami, saya ternyata menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang beragam. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu siswa. Selain itu, pembelajaran sosial emosional membantu siswa Pak Andi untuk belajar berinteraksi dengan baik antar teman. Seperti itu Pak Andi. Ya, terima kasih. Terus nanti Pak Heru itu bagaimana rencana penerapannya? Atau dari kedua pihak itu bagaimana Pak Heru menerapkannya di dalam kelasnya nanti? Mungkin ada bagaimana rencananya? Begini Pak Andi, rencana saya itu ingin membentuk beberapa kelompok kecil yang sesuai dengan gaya belajar siswa, tapi tentunya kelompok itu harus memenuhi beberapa kriteria tadi seperti visual, auditori, dan kinestetiknya anak-anak. Selain itu mungkin ada strategi yang lain yang Pak Heru akan terapkan atau gunakan dalam pembelajaran nanti ke depannya itu waktu pembelajaran Pak Heru kelas. Tentunya yang utama adalah media dan sumber belajar Pak Andi, ya. Termasuk untuk sumber belajarnya bisa video, artikel, materi interaktif. Nanti setiap kelompok akan diberi panduan tugas yang jelas dan waktu yang cukup untuk berkolaborasi antar kelompoknya. Selain itu, saya juga akan berusaha memfasilitasi sesi diskusi di mana nanti mereka dapat berbagi ide dan hasil belajar yang sudah mereka kerjakan. Terus di sini Pak Heru, untuk memastikan bahwa siswa itu terlibat aktif di pembelajaran yang akan dilakukan Pak Heru itu mungkin bagaimana langkah-langkah Pak Heru untuk memastikannya? Seperti itu untuk Pak Heru. Oke, gini Pak, setelah nanti saya bentuk kelompok kecil sesuai dengan karakter individu gitu. Nanti di dalam setiap kelompok itu akan memiliki peran yang sudah ditentukan. Ya. Selain itu saya akan memantau setiap kelompok secara aktif dan selalu berusaha untuk memberikan umpan balik. Seperti itu Pak Andi. Selanjutnya Pak ya. Untuk dari rencana Pak Heru ini tersebut, mungkin kapan sih untuk merealisasikannya dan mungkin atau pembelajarannya ini ya mau dilaksanakan kapan sih? Untuk pelaksanaan gitu Pak Andi ya? Ya. Untuk pelaksanaannya saya merencanakan untuk memulai minggu depan dan akan memberikan waktu sekitar 2 minggu Pak Andi untuk menyelesaikannya sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami dan memahami materi yang akan diajarkan. Mungkin selanjutnya Pak ya. Mungkin kan dari perencanaan ini Pak ya, mungkin ada perlu bantuan dari siapa atau pihak mana yang mungkin Pak Heru libatkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan Pak Heru ini. Begini Pak, karena guru juga bersifat makhluk sosial. Ya. Untuk menunjukkan pembelajaran saya berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat saya untuk mendapat masukan dan dukungan. Saya juga akan mengajak orang tua atau wali murid untuk berpartisipasi
ikut aktif dengan memberikan informasi tambahan atau sumber belajar yang relevan untuk peserta didik. Seperti itu, Pak. Di sini lagi Pak Heru, mungkin komitmen apa yang Pak Heru ingin terapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Sehingga kan tadi Pak Heru kan siswanya ada keinginan seperti apa belajar diferensial sosial. Ya. Ini komitmen apa yang ingin Pak Heru terapkan? Begini, Pak Andi, saya berusaha untuk selalu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan didengarkan. Saya ingin setiap siswa itu merasa nyaman ketika belajar di kelas dan berpartisipasi dan berbagi ide, Pak Andi. Karena sejatinya setiap siswa itu adalah unik dan memiliki kelebihan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya Pak Heru, dalam merancang pembelajaran ini kan biasanya ada alat evaluasi yang akan digunakan. Bagaimana Pak Heru akan mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran Pak Heru? Begini, untuk evaluasinya saya akan menggunakan rubrik evaluasi yang mencangkup aspek pemahaman materi, kolaborasi dalam kelompok, dan kemampuan sosial emosional anak-anak. Saya juga akan melakukan penilaian formatif selama proses untuk memastikan setiap siswa memahami materi dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bermakna untuk siswa, juga interaktif, juga aktif dalam belajar. Terakhir Pak Heru ya, bagaimana Pak Heru memastikan bahwa setiap siswa, Pak Heru ingin memastikan bagaimana Pak Heru ini memastikan bahwa semua siswa memahami pentingnya keterampilan sosial dan konteks dalam pembelajaran tersebut. Oke. Agar semua siswa atau peserta didik memahami pentingnya keterampilan sosial, menurut saya seperti ini. Saya nanti akan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya keterampilan sosial emosional melalui contoh konkret, karena kan sejatinya anak-anak dalam usia SD itu butuh contoh konkret atau secara konstekstual dalam hal pembelajaran. Contohnya seperti bagaimana mereka dapat membantu teman sekelasnya yang merasa kesulitan, atau bagaimana berkolaborasi dengan baik dalam kelompok. Selain itu, saya akan menekankan Pak Andi bahwa keterampilan ini tidak hanya penting di sekolah, tapi juga untuk kehidupan sehari mereka. Mungkin sampai sekarang Pak Heru mungkin pertanyaan pra-observasi dalam kegiatan kita nanti ke depannya atau besok nanti waktu observasi di mana dalam rencana Pak Heru semoga bisa berjalan dengan lancar dan memberikan bermanfaat. Mungkin sekian dari pra-observasi Pak Heru, dan saya mengucapkan semoga kegiatan observasi nanti berjalan lancar dan baik. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Andi. Ucapkan juga mungkin berguna untuk saya dan juga meningkatkan kualitas belajar di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba deh tengok kanan kiri kalian. Siapa yang ada masuk hari ini? Faiza, Rifki, David. Kenapa? Sakit. Baik, yang sakit kita doakan hari ini agar lekas sembuh dan sehat kembali sehingga dapat berkumpul kita kembali di sekolah. Amin. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila dan berdoa bersama. Yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengucapkan Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tangan diangkat, kepala ditutup.
tundukkan mata dipejamkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Andin, Aurel, Ayu, Azara, Dava, Devan, Elvira, agar lebih semangat, Pak Heru ajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, kita lihat semangatnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling semangat nanti kelompok yang mana? Oke? Kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Oke. Dalam lagu tadi, coba ada sebuah peristiwa, nak, kalau kalian perhatikan. Peristiwa apa ya tadi ya? Ada yang makan dan dimakan. Oke, coba yang makan tadi siapa? Yang dimakan? Oke, cicak makan nyamuk. Cicak menangkap nyamuk, hap, lalu dimakan sama cicaknya, si nyamuknya. Ya, sebelum kegiatan hari ini kita lanjutkan, baru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran apa sih yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam peristiwa rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam peristiwa rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan secara sederhana. Baik, sebelumnya baru ingin tanya nih. Ya, baru ingin bertanya, apa sih rantai makanan itu? Peristiwa makan dan dimakan. Kita sudah tahu. Terus, makhluk hidup itu memperoleh energi dari mana sih? Oke, dari makan. Seperti lagu sebelumnya, ya. Cicak dapat energi karena memakan si nyamuk. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu, apa sih peran makhluk hidup dalam peristiwa rantai makanan? Apa perannya? Belum tahu? Mari kita cari tahu melalui pembelajaran hari ini. Pak Heru akan menayangkan sebuah media PowerPoint kepada kalian semua. Tolong diperhatikan dengan baik. Insya Allah tujuan pembelajaran kita yang 3 tadi tercapai dengan sempurna. Oke. Nah, di depan papan tulis ini, Pak Heru sudah menayangkan PowerPoint tentang rantai makanan. Di bawahnya ternyata ada tulisan produsen, konsumen, sama dekomposer. Apa ya ini ya? Pasti kalian merasa asing dengan istilah produsen, konsumen, sama dekomposer. Ya, biar ndak asing, biar ndak aneh, apa sih ini? Coba kita lihat tayangan selanjutnya. Nah, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya,
seperti tadi, cicak makan nyamuk. Cicak makhluk hidup, nyamuk juga makhluk hidup. Cicak dapat energinya karena memakan nyamuk. Nah, perhatikan lagi. Sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Seperti pada gambar, ada gambar rumput, kelinci, sama ular. Apa ya makna dari gambar yang ada di depan ini? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, makanya tumbuhan itu disebut produsen. Tumbuhan ini menyediakan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian tumbuhan ini, dalam hal ini adalah rumput, dimakan oleh yang namanya makhluk hidup yang lain, yaitu kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ternyata konsumen itu ada tingkatannya. Ya, sampai tingkat berapa? Kita pelajari hari ini. Yang ketiga, setelah rumput dimakan kelinci, kelinci ternyata ada yang makan lagi nih. Dalam hal ini dicontohkan sebagai ular, merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci untuk memperoleh energinya. Nah, sehingga dalam rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dalam contoh ini, ular tidak dimakan oleh hewan lain. Makanya ular disebut dengan konsumen puncak, karena tidak dimakan oleh konsumen yang lain. Baik, selanjutnya. Nah, seperti yang Pak Heru jelaskan tadi, konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan, karena sudah tidak ada konsumen yang memakannya lagi. Tidak ada makhluk hidup yang memakannya lagi. Ya, posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora. Ayo masih ingat nggak? Hewan karnivora itu hewannya bagaimana? Hewan pemakan daging. Oke. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Oke. Selanjutnya, saya ingin tanya nih, apa yang terjadi jika ular mati? Perhatikan. Nah, lalu siapa yang akan memakan ular? Ternyata ada makhluk hidup lain yang namanya pengurai. Pengurai ini nama lainnya adalah decomposer. Kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Kami dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ular. Setelah beberapa waktu, dia mulai mati. Bagaimana lucu dilakukan oleh makhluk hidup mulai dan bercampur dengan tanah seperti tikus. Tikus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, semua proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Sedangkan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan filament hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang bawah air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa pemakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan pemakan dan dimakan tersebut. Dalam hal ini, baru ingin tanya, yang berperan sebagai produsen itu apa? Rumput. Ini produsen. Rumput ini
ternyata dimakan oleh siapa ini? Tikus. Tikus karena memakan produsen, berarti tikus termasuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Kemudian tikus setelah makan rumput, tikus ini dimakan oleh makhluk hidup lainnya yang dinamakan siapa ini yang makan? Musang. Ternyata kalau musang makan konsumen tingkat 1, berarti musang ini disebut apa? Pinter, good. Konsumen tingkat 2. Ternyata setelah si musang makan tikus, musang ini masih ada predator lainnya. Dalam gambar yang Pak Heru berikan, kira-kira siapa yang memangsa si musang? Ular. Oke, jadi musang dimakan oleh ular. Karena ular memangsa konsumen tingkat 2, berarti ular disebut apa? Konsumen tingkat 3 atau puncak. Nah, karena sudah disebut konsumen tingkat 3 atau puncak, berarti ular ini ada yang memangsa enggak? Tidak ada, karena sudah disebut konsumen tingkat 3 atau puncak. Kemudian ular ini kemudian mati. Ketika mati bagaimana, Nak? Diuraikan oleh yang namanya jamur. Jamur ini sebagai apa perannya? Dekomposer atau pengurai. Pinter, sip. Nah, pengurai ini menghasilkan humus dari bangkai ular tadi. Kemudian humusnya berperan sebagai apa? Kesuburan produsen. Jadi jika diperhatikan, yang namanya rantai makanan ini boleh tidak terputus? Boleh tidak salah satu dihilangkan? Tidak, karena akan merusak yang namanya ekosistem. Nah, setelah Pak Heru tayangkan PowerPoint, video pembelajaran, dan juga gambar, ada yang ditanyakan? Silakan Farida. Oke, kenapa kok hewan herbivora dijadikan konsumen tingkat 1? Ada yang bisa membantu menjawab? Boleh, silakan Naura. Karena memakan tumbuhan. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan. Oh, ada apa? Karena bisa memakan produsen. Jawaban dari Naura dan Dava itu benar semuanya. Kenapa herbivora kok disebut konsumen tingkat 1? Karena memakan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini disebut juga dengan produsen. Coba selain Helita ada yang bertanya lagi? Silakan Gibril. Karena konsumen tingkat 1 masih bisa dimakan oleh hewan lainnya. Pinter. Kenapa kok konsumen tingkat 1 dikatakan herbivora? Herbivora dikatakan sebagai konsumen tingkat 1. Pertanyaan Helita tadi ternyata masih ada jawaban yang lain. Jawaban yang bagus juga. Selain memakan produsen atau tumbuhan, ternyata konsumen tingkat 1 ini masih bisa dimakan oleh konsumen tingkat 2. Makanya herbivora itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Pinter. Ada yang baik. Kelompok ini sudah Pak Heru bentuk dari awal pembelajaran melalui asesmen diagnostik. Ya. Jadi kelompok ini kalian sudah dikelompokkan sesuai dengan bakat minat, ya, serta bermacam-macam tingkat kognitifnya. Oke. Baik, kalau gitu baru berikan LKPD-nya ya. Baru berikan LKPD-nya, nanti dikerjakan dengan baik. Oke. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya.
Silahkan disiapkan alat-alat untuk LKPD-nya. Oke. Wah, ini ada gambar pohon, ulat. Ini kira-kira kamu membuat rantai makanan di ekosistem apa ini? Oh, kebun. Nanti presentasikan dengan baik ya. Oke. Yuk, dilanjutkan, silakan ditempel, silakan diwarnai dengan baik. Apa? Hama itu makhluk hidup yang mengganggu. Makhluk hidup yang mengganggu. Contohnya hama padi itu tikus, belalang, kayak gitu. Ya. Iya. Bisa diletakkan dulu hasil diskusinya, hasil kelompoknya. Sebelum memulai presentasi, Pak Heru ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Oke, siapa cepat dia dapat. Kalau Pak Heru bilang sekat, tangannya kayak gini. Kalau Pak Heru bilang sikut, berarti kalian pegang siku kalian masing-masing. Kalau Pak Heru bilang sakit, pegang perut kalian. Kalau Pak Heru bilang sikat, ambil bolpennya cepat-cepatan ya. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang konsentrasi dia akan dapat bolpoinnya. Siap? Ready? Ready semuanya? Oke. 1, 2, 3. Sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sakit, sikut. Masih sikut, kalau udah mau diambil sih. Sekat. Lo sekat masih ya. Lo konsentrasinya yo. Sekat, masih sekat lo. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Kami dari kelompok ikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Nama mereka, saya Alia. Dimakan oleh ikan agar. Ini ada pertanyaan. Oke, silakan. Ikan wader. Oke, pertanyaannya baru ulangi dari kelompok harimau. Konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sungai. Jawabannya dia apa? Ikan wader. Puas dengan jawabannya? Oke, sip. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dulu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Keja. Nama saya Keja. Jadi, di sini
diuraikan oleh Plankton yang berperan sebagai dekomposer. Sekian, jadi apakah sekarang ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang berperan sebagai konsumen tiket atau konsumen puncak di ekonomi laut adalah hiu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, alhamdulillah hari ini semua kelompok sudah presentasi ke depan dengan hasil yang sangat baik. Untuk mengevaluasi kegiatan hari ini, baru punya soal evaluasi dan dikerjakan secara mandiri, secara individu, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, paham semuanya? Paham? Baru yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan soal evaluasi secara mandiri ini, ya. Oke, baru bagian satu persatu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, tidak terasa kegiatan hari ini sudah sampai di akhir pembelajaran, ya. Baik, baru sangat mengapresiasi kerjasama dari kalian hari ini yang sudah sangat aktif, sangat baik dalam mengikuti pelajaran hari ini. Boleh dong kita beri apresiasi kepada diri kita masing-masing dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, sebelum baru akhiri kegiatan hari ini, baru ingin menyampaikan refleksi dan simpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Oke. Yang pertama, kita hari ini tadi belajar tentang apa anak-anakku semuanya? Pintar. Belajar tentang rantai makanan. Ingat, rantai makanan tadi itu apa sih? Peristiwa makan dan dimakan sesuai dengan urutan komponennya. Baik. Komponen dalam rantai makan apa aja sih tadi? Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Baik, alhamdulillah. Berarti kalian sudah benar-benar mengerti dan paham tentang rantai makanan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita masih belajar terkait tentang makanan. Nah, tapi beda, tidak dengan rantai makan lagi. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Dan baru ingatkan, untuk soal evaluasinya di pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk dikumpulkan. Ingat, kerjakan yang baik dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik. Sebelum baru akhiri, baru ingin tanya kepada beberapa anak tentang bagaimana sih testimoni atau kegiatan belajar hari ini. Coba Farita, baru ingin tanya, bisa masuk ke depan. Bagaimana Farita tentang pelajaran kita hari ini? Rasanya bagaimana? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena menjadi lebih tahu. Oke, terima kasih Farita, saya akan duduk kembali. Baru ingin tanya satu lagi pada Gibral. Oke Gibral, silakan maju ke depan Gibral. Oke, kepada Gibral. Gibral, apa yang kamu rasakan atau apa perasaanmu hari ini dengan pelajaran rantai makanan hari ini? Senang karena kita
bisa menjadi lebih pintar dan lebih mengenal rantai-rantai makanan yang telah dipelajari tadi. Oke, alhamdulillah senang juga dan lebih tahu, lebih paham tentang rantai makanan. Oke, sekarang kembali juga. Itu adalah perwakilan dari teman-teman kalian. Kalau kalian sendiri, rasanya bagaimana anak-anakku semuanya? Senang juga. Oke, berarti kita untuk pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat dan lebih termotivasi lagi. Oke? Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Gibral untuk dipimpin teman-temannya berdoa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin amin. Baru mohon maaf jika hari ini baru banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Baru akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, alhamdulillah Pak Heru telah melakukan pembelajaran hari ini. Pertanyaan mungkin bagaimana perasaan Pak Heru setelah melakukan pembelajaran nanti dengan anak-anak yang telah melakukan pembelajaran diferensi dan juga mengintegrasikan PSE-nya. Mungkin dengan Pak Heru. Terima kasih Mbak Andi atas pertanyaan dan juga evaluasi setelah evaluasi kemarin. Saya merasa senang sekali Mbak Andi ketika datang belajar mengajar kemarin, karena saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE. Dan alhamdulillah anak sangat antusias sekali ketika pembelajaran kemarin, tergabung dengan anak-anak aktif dan juga kooperatif ketika pembelajaran belajar mengajar kemarin. Baik, Pak Heru, tadi memang saya sudah lihat bagaimana Pak Heru sangat senang sekali di mana pembelajarannya sudah berjalan dengan baik dan juga anak-anak juga memang saya lihat sudah antusias dan suka senang sekali di mana pembelajaran fungsinya juga sudah diintegrasikan dengan pembelajaran PS-nya. Nah, mungkin di sini Pak Heru untuk observasi pertama di sini mungkin saya bisa tanyakan mungkin apa saja sih yang telah mungkin dirasakan Pak Heru atau mungkin telah dilakukan Pak Heru selama proses pembelajaran tadi. Mungkin tapi pertama lanjut saya. Ya. Begini Pak Andi, untuk mencapai suatu indikator pengembangan yang saya inginkan sebelum pembelajaran setelah berdoa, anak-anak saya bertanya kepada anak terkait perasaannya bagaimana sih ketika anak-anak akan menghadapi pembelajaran. Apakah sudah siap ataukah sudah fokus untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan, ya. Kemudian setelah kegiatan tersebut kami lakukan, saya mengelompokkan kepada anak-anak menjadi 5 kelompok, kurang lebih terdiri dari 5 sampai 6 siswa berdasarkan asesmen diagnostik awalnya, yaitu berdasarkan bakat, minat, dan juga gaya belajar anak yang masing-masing berbeda. Oke. Kemudian setelah itu anak-anak saya beri tugas untuk menampilkan suatu produknya dalam hasil diskusinya. Setelah itu anak-anak akan menampilkan di depan kelas hasil diskusinya untuk dipresentasikan di depan kelas. Itu Pak Andi. Jadi sebelum biasa tadi ya. Jadi dari tujuan atau mungkin catatan yang mungkin kita bisa lihat dari sini, mungkin dari capaian yang ingin dituju yang dicapai Pak itu sudah tercapai. Mungkin pertama yaitu pembelajaran diferensinya. Yang kedua mungkin di sini juga anak-anak sudah antusias seperti itu dan juga tujuan pembelajaran sudah tercapai.
dan juga di sini mungkin pengintegrasiannya diferensi dan PSN sudah terlanjur ya. Nah, mungkin yang selanjutnya Pak Heru, mungkin di sini apa yang ingin dikembangkan selanjutnya ke depannya dari hasil pembelajaran tadi Pak Heru yang mungkin bisa diperbaiki atau mungkin dikembangkan lagi Pak Heru? Ya. Tentunya Pak, dalam sebuah pembelajaran pasti ada yang perlu kita kembangkan kembali ya. Saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensi pada produk, yaitu anak-anak menghasilkan atau mengerjakan tugas sesuai kemampuan dan keinginan anak-anak sehingga anak-anak lebih percaya diri. Selain itu, pada pembelajaran sosial emosionalnya pada pembelajaran tadi saya menggunakan teknik perasaan dan teknik stop. Sehingga saya juga ingin mengajak anak-anak menonton video tentang kerohanian seperti yang saya jelaskan tadi. Anak-anak jadi tidak hanya ilmu kognitif saja dan aktifnya, tapi kerohaniannya itu juga sangat penting dalam pembelajaran masa kini. Jadi Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Mungkin selanjutnya adalah setelah Pak Heru hal yang ingin dikembangkan ya, ini mungkin strateginya bagaimana Pak Heru untuk mengembangkannya, mungkin strategi khusus atau ada mungkin Pak Heru? Kalau untuk strategi pembelajaran yang barusan saya lakukan ketika belajar, saya menggunakan kegiatan strategi pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Jadi kemungkinan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang benar-benar cocok untuk anak, karena pada dasarnya anak itu unik semua, bakatnya berbeda dan berbeda, bahkan gaya belajarnya pun berbeda. Ada yang visual dan juga kinestetik. Gimana? Terima kasih. Mungkin dari strategi itu mungkin kapan atau perencanaan ini akan dilaksanakan? Baik Pak Andi, insya Allah nanti secepatnya saya akan melakukan evaluasi atau tindak lanjut untuk pembelajaran secepatnya Pak Andi. Jadi kan biar segera anak-anak segera terberapa untuk memfasilitasi anak-anak segera dilaksanakan ya tadi ya. Dan mungkin di sini mungkin kan di sini kan pengembangannya itu kan harus ada indikator mana yang mengembang atau mungkin yang kurang akan dikembangkan gitu. Mungkin di sini Pak Heru mungkin bisa menjelaskan rencana pengembangannya itu Pak Heru. Mungkin bisa dijelaskan untuk indikator-indikatornya seperti itu gimana Pak Heru? Untuk perkembangannya nanti Pak Andi, yang jelas saya akan melakukan evaluasi juga Pak Andi terkait pembelajaran hari ini. Saya akan mengembangkan strategi pembelajaran yang baik dan juga pengondisian ke anak-anak agar lebih baik dan kondisi ketika pembelajaran. Nanti saya akan menceritakan kepada Pak Andi terkait perkembangan tersebut. Mungkin dari evaluasi dan refleksi kegiatan hari ini dan juga kegiatan setelah observasi ini mungkin bisa dikembangkan lagi atau Pak Andi? Iya benar Pak Andi. Mungkin cukup sementara bukan waktu yang bisa ditemukan, dan mungkin kedepannya mungkin bisa Pak Heru juga bikin baik lagi dan juga anak-anak bisa lebih senang, nyaman, menyenangkan untuk pembelajaran kedepannya. Mungkin seperti itu Pak Heru, dan saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Siap Pak Andi, terima kasih juga untuk Pak Andi.